Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya, Iwan Talib. Saya ingin berbagi tentang pendidikan. Maka itu saya butuh dukungan Anda di video saya ini dengan cara like and subscribe video saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada hari ini saya akan mencoba untuk memberikan materi lanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu tentang persamaan eksponen. Apa itu persamaan eksponen? Jadi persamaan eksponen itu adalah persamaan yang memuat pangkat atau eksponen dan bilangan pokok atau basis yang memuat variabel-variabel. Contoh, misalkan saya punya 4 pangkat 2x tambah 1 itu sama dengan 32 pangkat x kurang 3. Merupakan persamaan eksponen yang eksponennya atau pangkatnya memuat variabel x. Untuk soal nomor 2, contoh nomor 2, yaitu y tambah 5 pangkat 5y minus 1 sama dengan y plus 5 dipangkatkan 5 min y. Ini merupakan persamaan eksponen yang eksponen dan bilangan pokoknya dua-duanya memiliki variabel. Variabelnya adalah variabel y. Kita lanjut. Sekarang kita akan pindah ke sifat-sifat persamaan eksponen. Ingat, di dalam sifat persamaan eksponen, yang pertama itu adalah a pangkat fx sama dengan a pangkat n. Saya ulangi, a pangkat fx itu sama dengan a pangkat n. Jika kita punya a pangkat fx itu sama dengan a pangkat n, di mana nilai A-nya itu lebih besar 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, maka nilai fx, fungsi fx itu sama dengan n. Contoh, tentukanlah nilai x yang memenuhi persamaan 5. Pangkat 2x min 3 sama dengan 125. Kita lihat penyelesaiannya. Kita punya soal 5 pangkat 2x min 3 sama dengan 125. Jadi yang pertama harus kita perhatikan, kita punya basis. Lihat dulu apakah basisnya atau bilangan pokoknya sama tidak. Di sini kita punya basis itu adalah 5 dan basisnya adalah 125. Berarti basisnya tidak sama. Kalau basis tidak sama, kita harus sederhanakan menjadi basis yang sama. Berarti 125 kita harus menjadikan dia menjadi basis 5. Jadi 5 pangkat 2x min 3 itu sama dengan 5 pangkat 3. Kenapa harus 5 pangkat 3? Karena 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Sekarang kita punya basis sudah sama, 5. Basisnya adalah 5. Setelah itu kita ambil pangkatnya. Pangkat kita itu yang di sebelah kiri adalah 2x kurang min 3 dan di sebelah kanan adalah 3. Berarti 2x min 3 itu sama dengan 3. 2x itu sama dengan 3 plus 3. Artinya kita menggabungkan konstanta dan konstanta, variabel dan variabel. Kenapa harus dapat plus 3? Karena min 3 yang berada di ruas sebelah kiri kita harus pindahkan dan bergabung di sebelah kanan yang nilai konstantanya 3. Berarti yang tadinya tandanya negatif kita pindahkan ke sebelah ruas menjadi tandanya positif, tanda berubah. Berarti 2x sama dengan 3 tambah 3. Jadi 2x sama dengan 6. 3 tambah 3, 6. X sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Seandainya saya punya contoh yang lain, misalkan 2 pangkat 3x tambah 8 sama dengan misalkan
32. Oke. Sekarang kita punya basis yang berbeda nih. Basisnya adalah 2 dan 32. Berarti basis 32 kita sederhanakan menjadi basis 2. Berarti kita punya 2 pangkat 3x plus 8 itu sama dengan 32 adalah 2 pangkat 5. Oke, selanjutnya kita ambil karena basis sudah sama, kita ambil pangkatnya sesuai dengan sifat pertama. Apabila A pangkat fx sama dengan A pangkat m, di mana nilai A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1, maka nilai fx sama dengan nilai m. Nilai fx-nya kita punya adalah 3x plus 8. Kita punya nilai m-nya itu adalah 5. Selanjutnya kita gabungkan, cari nilai x. Jadi 3x sama dengan 5 plus 8, kita pindahkan ruas ke sebelah kanan, jadi minus 8. Jadi 3x sama dengan min 3. Berarti kita punya x-nya, x sama dengan min 3 per 3. Berarti x sama dengan min 1. Itulah sifat pertama dengan 2 contoh yang berbeda. Oke. Sekarang kita pindah soal yang sifat yang kedua. Kita punya sifat yang kedua itu adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Kita perhatikan, kita punya basis. Basisnya sama-sama nilai A. A pangkatnya yang berbeda, fx dan gx. Jika kita punya basis, kita punya persamaan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, itu di mana A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1, maka nilai fx atau nilai fungsi fx itu sama dengan nilai fungsi gx. Tolong perhatikan, kita punya contoh soal yang berikut. Tentukanlah nilai x yang memenuhi persamaan 3 pangkat x plus 4 minus 27 pangkat x plus 2 sama dengan 0. Pertama-tama kita harus memisahkan dua bilangan ini, dua persamaan ini, persamaan 3 dengan basis 3 dan basis 27. Kita pisahkan menjadi 3 pangkat x plus 3 pangkat x plus 4 sama dengan 27. Kenapa ambil 27? Kok di sini minus? Karena 27 pangkat x plus 2 itu kita pindahkan ke dua sebelah kanan, berarti tanda minus menjadi tanda plus. Berarti plus 2 positif 2x pangkat 2 positif 27 pangkat x plus 2. Jadi kita lihat basis kita. Basis kita adalah 3 dan 27. Berarti basis yang 27 kita rubah atau kita sederhanakan menjadi basis yang paling sederhana, yaitu di 3. 27 adalah 3 pangkat 3. Jadi kita punya persamaan selanjutnya 3 pangkat x tambah 4 sama dengan 3 pangkat 3 dipangkatkan x plus 2. Berarti 3 pangkat x plus 4 sama dengan 3 pangkat 3x plus 6. Karena basis sudah sama, pangkat ini kita ambil. Berarti x plus 4 sama dengan 3x plus 6. Selanjutnya kita gabungkan koefisien dan koefisien. Variabel dan variabel. Yang konstanta dengan konstanta. Yang variabel itu adalah x dan 3x. Yang konstanta itu adalah 6 dan minus 4 dan 4. Berarti x minus x 3x yang berada di ruas sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri, berarti tandanya berubah jadi minus 3x sama dengan 6 plus 4 yang ada di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi minus 4. Jadi hasil dari x kurang 3x adalah min 2x, hasil dari 6 kurang 4 adalah 2. Jadi x sama dengan 2 per min 2 sama dengan min 1. Oke, kalau seandainya kita punya contoh yang lain, misalkan saya punya misalkan 3 pangkat x kurang 8 sama dengan 64 pangkat x tambah 3. Oke, kita lihat kita punya basis. Oh, berbeda nih basisnya. Kita rubah basisnya. Berarti 2 pangkat x kurang 8
sama dengan 64 itu kita jadikan basis 2 pangkatnya 6 yang nilainya 64, pangkatnya X plus 3. Selanjutnya yang 6 ini kita kalikan dulu, basis tetap 2X, 2 pangkat X kurang 8 sama dengan ini 2, basisnya 2, pangkatnya 6 kali X adalah 6X plus 6. Iya, kita lanjut. 6 kali 3 adalah 18. Selanjutnya, karena kita punya basis sudah sama, maka kita harus kerjakan dia. Oke, berarti basis sudah sama nih. Tinggal kita jadikan pangkatnya adalah X kurang 8 sama dengan 6X tambah 18. Selanjutnya, kita gabungkan X dan X gabung jadi X. Ini 6X dipindahkan jadi min 6X sama dengan 18, tanda 8 ini pindahkan jadi tambah 8. Ini hasilnya min 5X. Ini hasilnya dapat 20 berapa ya? 26. Berarti kita punya X-nya itu sama dengan min 26 per 5. Oke, seperti gitu. Itu soal kita yang nomor 2. Sekarang kita lihat kita punya soal yang berikutnya. Oke, kita punya selanjutnya. Untuk sifat yang ketiga adalah fx sama dengan b pangkat fx kali a tidak sama dengan b. Di mana a pangkat fx sama dengan b pangkat fx itu a lebih besar 0, A tidak sama dengan 1, B juga lebih besar 0, dan B juga tidak sama dengan 1, dan A dan B itu tidak sama dengan, maka nilai fx sama dengan 0. Sekarang tentukanlah nilai x yang memenuhi persamaan 4 pangkat 2x tambah 8 sama dengan 7 pangkat 2x tambah 8. Kita punya basisnya tidak sama, maka kita ambil dia punya pangkat. Jadi kita punya pangkat itu jadinya fx sama dengan 0. Berarti kita punya 2x tambah 8 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan min 8, x sama dengan min 8 per 2 sama dengan min 4. Oke, itulah persamaan kita. Jadi tolong diperhatikan baik-baik cara kerjanya seperti apa. Kalau Anda tidak mengerti boleh Anda tanyakan. Contoh soal yang lain, misalkan saya punya soal misalkan 3 pangkat x tambah 5 sama dengan misalkan 5 pangkat x tambah 5. Kita punya basis sudah tidak sama, tapi kita punya pangkat sama nih. Karena pangkatnya sama, kita ambil aja x tambah 5 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0, ini pindahkan jadi kurang 5. X sama dengan minus 5. Oke, seperti gitu. Itu adalah contoh sifat yang ketiga. Sekarang kita perhatikan kita punya contoh soal selanjutnya. Latihan-latihan soal kita seperti ini. Mari kita bahas satu demi satu. Untuk yang pertama, kita lihat latihan soal kita adalah 5 pangkat 3x minus 9 sama dengan 1. Untuk mengerjakan soal model seperti gini, yang pertama kita lihat basisnya. Basis kita adalah 5 dan 1. Berarti berapakah pangkat 5 pangkat berapakah nilainya 1? Kita sudah belajar tentang sifat eksponen. Sifat eksponen itu ada yang nilai bersifat A pangkat 0 nilainya 1. Berarti kalau seandainya saya punya 3 pangkat 0 pasti nilai 1. Berarti 6 pangkat 0 nilainya 1. Kalau berarti begitu, yang 1 ini kita bisa rubah karena basisnya 5, kita jadikan juga basis 5. Berarti penyelesaian kita itu adalah 5 pangkat 3x kurang 9 sama dengan 5 pangkat 0 yang nilainya 1. Berarti basis sudah sama. Kita ambil dia punya pangkat 3x kurang 9 sama dengan 0. 3x sama dengan 9 karena pindah ruas. X sama dengan 9 per 3, X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian kita adalah 3. Oke, itu soal nomor
satu penyelesaian. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Kita pun soal nomor 2, yaitu basisnya berbeda. Berarti kita kerjakan, samakan dulu basisnya. Berarti kita jadikan 3 pangkat X pangkat 2 kurang 3X kurang 4 sama dengan ini jadi 3 pangkat 2. Karena 3 pangkat 2 nilainya 9, dipangkatkan min X min 1. Selanjutnya kita hilangkan tanda dalam kurung, berarti kita bikin 3 pangkat X pangkat 2 kurang 3X kurang 4 sama dengan 3 pangkat dikalikan min 2X. Min 2 kali min 1 adalah min 2. Basis sudah sama, kita hilangkan, kita ambil basisnya 3 pangkat 2X kurang 3X kurang 4 sama dengan min 2X kurang 2. Jadi X pangkat 2 kita gabungkan. Sekarang apakah X pangkat 2 ada lagi di sini? Yang derajat 2 tidak ada. Kita pindah ke derajat 1. Berarti 3X. Adakah yang punya variabel X juga? Oh ada. Yang ini min 2 pindahkan jadi plus 2X. Terus kurang 4. Ini gabungkan jadi tambah 2. Nilainya 0. Hasil akhir kita adalah X pangkat 2. 3 kurang 2 adalah min 1X. Terus min 4 tambah 2 adalah min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan ini. Karena X-nya pangkat 2 berarti nilai X-nya harus ada 2. Sama dengan 0. Min 2 itu adalah 1 dan 2. Berapakah kali berapa? Berapa 1 dan 2 dijumlah atau dikurangi dapat min 1. Berarti ini positif 1, ini negatif 2. Berarti X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Ini X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian kita adalah min 1,2. Oke anak-anakku sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Anda perhatikan latihan-latihan soal ini dan Anda mengerjakan soal-soal berikutnya yang ada di Google Classroom sebagai tugas Anda. Sekian, terima kasih. Sebelum Anda menutupi, jangan lupa di like and subscribe supaya video ini berkembang dan bisa Anda mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.